Saudara, kalau boleh saya memberikan tahapan, maka Yesus lahir, ada janji yang akan digenapi. Umpamanya, orang berdosa akan diampuni. Saudara, umpamanya mereka yang jauh daripada Allah karena bukan keturunan Yahudi, mereka boleh dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Karena ada juru selamat lahir bagi dunia. Itu pertama, kelahiran. Kemudian penyalipannya, 33 tahun setengah setelah dia lahir, pada usia 33 tahun dia disalibkan. Ada perjanjian yang besar sekali. Ya, saudara tahu apakah itu? Dosa diampuni. Itu tidak ada bandingannya. Saudara tidak jadi masuk neraka, saya tidak jadi dihukum kekal, tapi kita diampuni dosa kita dengan hanya kita percaya dan memperingati Yesus yang disalibkan di kayu salib. Itu memberikan perjanjian bahwa semua dosa bisa diampuni. Katakan, bila dosa saya diampuni, saya mati masuk surga. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, dan bukan lama-lama dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya. Nah, dia bangkit, ada perjanjian lagi. Apa perjanjiannya? Menaklukkan maut. Menaklukkan kuasa neraka. Terus orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit, dia semasa hidup belum meninggal, semasa hidup dia menaklukkan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan saudara harus bisa menaklukkan. Katakan, saya lebih dari orang yang menang. Orang yang menang di dunia hanya mengalahkan sesama manusia. Tetapi saya mengalahkan setan. Itu sebab di dalam Roma 8:37 disebutkan bahwa saya lebih dari orang-orang yang menang. Karena saya diberi kuasa menaklukkan setan, menaklukkan maut, yaitu neraka, di dalam hari hidup saya. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara mesti tahu, itu sebab saya sampaikan dari kelahiran yang kita peringati dalam Natal, kemudian penyalipan Yesus di dalam Paskah atau Passover pada Jumat Agung, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian pada peringatan kebangkitan Kristus, dan sekarang terakhirnya Yesus tinggal dan berjalan di dunia. Dan pada saat itu dia mengumpulkan murid-murid, dan kemudian dia pelan-pelan diangkat ke angkasa. Dan ketika sudah cukup tinggi, saudara, maka sebuah gumpalan awan menutupi dia dan dia masuk dalam surga untuk selama-lamanya. Ya. Nah, inilah yang kita peringati pada saat ini, saudara, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Katakan, Yesus sudah naik kembali ke surga. Berarti saya menerima berkat pungkasan. Berkat paling besar. Berkat paripurna. Karena dia tidak lagi di dunia, namun sudah masuk ke sorga. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan. Haleluya. Para kekasih, tema yang akan saya sampaikan adalah kemenangan gilang gemilang. Ya, katakan, kemenangan gilang gemilang. Kemenangan gilang gemilang dari Yesus di sorga. Amin. Jadi Yesus sekarang sudah di sorga, dan sekarang dia memberikan kemenangan gilang gemilang. Ya, kata majemuk ini memberitahu kepada kita adalah gilang gemilang, artinya penuh dengan kejayaan, penuh dengan sorot sinar yang luar biasa,
penuh dengan keberhasilan, excellency. Ya, saudara pikir saya mengarang sendiri kata gilang gemilang. Tidak, ya saya bukan pengarang. Saya nanti akan menunjukkan pada saudara ayatnya. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Katakan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Tuhan menjanjikan kepada saya kemenangan. Sing banter. Kemenangan. Gilang gemilang. Ya, mari kita akan baca. 1, 2. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang apa? Gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Ya, saudara tahu dengan jelas saya tidak ngarang. Ada ayatnya gilang gemilang. Jadi kalau saudara mau, ibu-ibu yang mau punya anak atau cucu, kalau lahir kasih nama gilang gemilang. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Saudara, sekarang aku tahu, kata pemazmur, saudara, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang titik-titik yang diurapinya, ya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Saya mau tanya, sorga tempat siapa tinggal? Tempat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, peringatan Tuhan Yesus naik ke mana ini? Ke sorga. Ya, jadi ayat ini sangat cocok dengan peringatan kenaikan Kristus, ya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan titik-titik yang titik-titik. Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan sebelah mana? Ketika saudara bilang tangan kanannya, tangan saudara begini, jangan keliru, ya. Oleh tangan sebelah mana? Kanannya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saya menerima kehormatan. Dia memberi kepada saya kemenangan gilang gemilang bukan dengan tangan kiri, tetapi dengan tangan kanan. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab dengan peringatan kenaikan Kristus kembali ke sorga, saudara sudah tahu semua mission, rencana, dan tujuan daripada Tuhan Yesus. Ya, kalau saya hentikan khotbah saya sampai di sini, itu sudah cukup sebetulnya. Karena saya sudah sampaikan apa saja dari sejak kelahiran sampai kebangkitan. Itu sudah 3 ujung tombak yang dahsyat dari perjanjian Allah dan sorga. Dan ditambah yang terakhir. Apakah yang terakhir? Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan ayat apa yang menjadi nubuatan dari kenaikan Kristus ke sorga? Saudara tahu apa tidak? Ayat apa? Barusan kita baca. Mazmur 20 ayat 7. Ya, itu adalah kata-kata nubuatan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Untuk apa sih? Ya, saudara, untuk menjawab dari sorganya yang kudus. Dan untuk memberi kemenangan yang gilang gemilang. 2 hal ini besar. Dan saudara menantikan saben hari. Dalam tiap hari saudara setiap menit menantikan. Kalau saudara begitu pusing dan begitu darurat dan begitu tidak mampu. Dan saudara sangat mengharap kuasa ilahi terjadi dalam hidup saudara. Saudara, engkau setiap menit, setiap detik menantikan jawaban doamu. Itu 1. 2, engkau menantikan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Yang mau demikian dan yakin demikian, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saya tulis, menanjaklah hidupmu. Karena Yesus sudah naik ke sorga. Katakan, karena hari ini saya memperingati. Yesus naik kembali ke sorga, maka saya harus memiliki sejarah hidup
yang selalu menanjak, tidak boleh merosot. Demikian firman Allah. Amin. Ya. Itu sebab para kekasih, saya ingin untuk kita membaca dalam Ulangan 28 ayat 13. Ini harus dihafal ya para kekasih. Dan saya yakinkan saudara bahwa perjanjian daripada Allah yang dahsyat itu akan diberikan justru kepada mereka yang bisa memegang perjanjian Tuhan dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Janjinya, persyaratannya adalah apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari kapan? Pada hari ini, para kekasih. Jadi, saudara datang memperingati kenaikan Kristus, ataupun bukan peringatan kenaikan Kristus, kapan saja saudara mendengarkan ayat ini disampaikan dan saudara baca sendiri juga, maka pada hari yang sama, katakan pada hari yang sama, saya boleh menerima perjanjian yang dahsyat ini. Saudara, yakinkan diri saudara. Saudara mempunyai Tuhan Allah yang luar biasa. Jangan saudara sepelekan. Ya, saudara. Saudara harus bersyukur dan mengambil faidah daripada perjanjian Allah ini. Yang terdapat dalam Ulangan 28 ayat 13. Tadi kita sudah baca Mazmur 20 ayat yang ke-7. Saudara, itu suatu nubuatan. Kalau Yesus diangkat naik ke sorga, ada dua hal yang akan dia berikan kepada umat manusia. Amin. Ya, jadi saudara mesti mengerti akan hal ini. Jangan sampai saudara tidak mengerti. Yang pertama adalah apa? Tuhan menjawab dari sorganya. Katakan malam ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa saya dari sorganya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan kemudian yang kedua apa saudara? Memberi kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, itu kemenangan yang luar biasa. Saya mau tanya sekarang malam ini, siapa yang ingin mendapat kemenangan yang sangat meyakinkan? Siapa? Tolong unjuk tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, pada peringatan kenaikanmu ke sorga, hamba mendengar tema ini, bahwa hanya Engkau saja yang bisa memberikan kepada hamba kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu, petang ini hamba membuka hati hamba supaya Engkau berfirman dan menguasai hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya hamba boleh memetik hasil kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Karena Engkau yang berperang, bertanding, berlomba, berkompetisi atas nama hamba, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dahsyatnya saudara, bukan karena saudara dan saya hebat, tapi karena ternyata tangan kanan Tuhan menyertai saudara. Tangan kanan Tuhan menyertai saya. Jadi itu kemenangan telak banget. Itu sebab saya dan saudara harus meyakinkan diri kita sekarang. Yesus sudah lahir, sudah disalibkan dan sudah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kurang satu tahap di mana saudara boleh menerima kemenangan yang gilang gemilang
dari tangan kanan Allah. Dan inilah saatnya, katakan, dan inilah saatnya. Disinilah tempatnya. Saat inilah momen saya. Tangan saudara untuk meraih kemenangan gilang gemilang dari tangan kanan Allah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi saudara, yakinkan diri saudara. Saudara tidak membutuhkan sesuatu yang saudara harus rekoso dan mengorbankan hidup saudara habis-habisan untuk sesuatu kemenangan yang gilang gemilang. Karena Yesus yang mati dan bangkit sekarang sudah naik ke sorga, memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Dia memberikan jawaban doa yang spektakuler. Dan yang kedua, kemenangan yang gilang gemilang. Semuanya dia berikan dengan tangan mana? Tangan kanan Allah. Saudara, itu sebab kalau saudara menerima dari tangan kanan Allah, saya mau tanya, saudara akan menerimanya dengan tangan mana? Tangan kiri atau tangan kanan? Kalau dia memberikan dengan tangan kanannya, maka saudara harus menerima dengan tangan kanannya. Maka saudara akan berjumpa dengan Tuhan dan saudara akan merasakan satu persekutuan dengan daging dan darah Yesus menyatu dalam hidup saudara. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, jadi kata tangan kanan itu tidak sia-sia, itu bukan embel-embel. Ya supaya komplitlah ayatnya. Tidak. Itu mempunyai makna bahwa saudara harus mengulurkan tangan terbaik saudara. Ya, saya suka negara-negara Asia termasuk Indonesia adalah negara-negara yang menghargai tangan kanan. Kalau saudara di Eropa, Amerika memberikan piagam penghargaan, memberikan gaji saudara, bos saudara tangan kiri, saudara enggak boleh sakit hati. Mereka sudah biasa tangan kanan dan kiri sama. Tetapi di Asia tidak, saudara, tangan kanan. Dan saya yakin kalau Tuhan memberikan tangan kanannya, itu mempunyai nilai historik, filosofi teologis. Apa? Filosofi teologisnya adalah karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Jadi kanan itu memang adalah historinya adalah dari sorga. Siapa yang bisa memberikan kemenangan gilang gemilang? Siapa yang bisa menjamin jawaban doa? Yesus. Dialah yang dikirim oleh Allah Bapa. Dan ketika dia dikirim dalam dunia, tahtanya sebelah kanan kosong. Tahtanya sebelah kanan kosong. Karena dia turun ke dunia menjadi manusia biasa. Yang disiksa, dilecehkan, dihina. Aduh, tidak karu-karuan penghinaannya. Penderitaannya luar biasa. Sudah. Kosong, sorga kosong. Sampai dia naik kembali ke sorga. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Barulah tahtanya dia ada isinya. Yaitu Yesus kembali bersinggasana di sebelah kanan Allah Bapa. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi itu tidak main-main. Yesus 33,5 tahun di dunia tidak main-main. Suatu bukan pengorbanan lagi, saya tidak bisa bilang itu satu pengorbanan. Satu penghabisan total. Entek semuanya. Semuanya dia beri kepada manusia. Jadi kalau seorang dia tidak sungguh-sungguh berbakti dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini orang sesungguhnya menurut Alkitab ya, dan juga menurut saya adalah seorang peleceh Tuhan Yesus. Yang melecehkan Tuhan Yesus. Dan melecehkan Tuhan Yesus adalah melecehkan Sang Khalik Pencipta. Allah Bapa di sorga.
Nggak main-main, saudara. Saya bilang tidak main-main. Saya selalu memberikan penjelasan yang gamblang supaya saudara juga kasih tahu anak saudara, mantu saudara, besan saudara, mertua saudara, putu saudara, buyut saudara, saudara ipar saudara, dan teman sekerja saudara. Bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Menghargai korbannya. Karena pada saat Bapa mengutus putranya, itu takhta di sorga kosong. Dan Yesus sudah rela turun dalam dunia. Jadi kita harus menghargai dengan mengulurkan tangan kanan kita juga kepadanya. Itu sebab selalu saya minta, baik untuk perjamuan kudus, tangan mana yang saudara pakai untuk mengangkat roti? Tangan mana yang saudara pakai untuk mengangkat air anggur? Saudara harus. Ketika setiap Bible study saya minta saudara mengoles dengan minyak urapan dahi saudara. Saya mau tanya saudara pakai tangan apa? Pakai tangan kanan saudara. Karena saudara menerima uluran tangan kanan dari Allah. Maka sepatutnya saudara memberikan tangan kanan. Apa arti tangan kanan? Yang terbaik dari hidup saudara. Yang paling utama. Penghargaan yang paling tinggi. You have to give and use your right hand. This is the symbol of what kind of heart and mind and emotion that you give to God. That background and motivate you to come before His throne, to receive from His right hand of God. Both hands is full with the power and authority, the mighty and supernatural power. Both hand of God, the left and the right, but He give from His right hand to you. Itu sebab anak-anak Tuhan, mengapa kita harus menghargai Tuhan. Tugas saya mengingatkan saudara. Saudara memberi sesuatu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan melayani jiwa-jiwa, berbakti kepada Tuhan, saudara memberikan persembahan pujian kepadanya, beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi yang terbaik, bahkan penuh dengan penghormatan kepada saudara. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi saudara. Saudara, siapalah kita mendapat penghormatan tangan kanan Allah? Saudara, itu sungguh tidak masuk akal. Menurut saya tidak masuk akal. Entah dia berikan dengan tulus kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Katakan, Yesus naik, mujizat turun. Saudara. Jadi kalau Yesus naik ke sorga, saudara mesti tahu, itulah saatnya. Setelah itu aku akan menerima mujizat, aku akan menerima Roh Kudus dalam hidupku. Aku akan menerima segala pemberian-pemberian ilahi dan jasmani. Pemberian-pemberian rohani dan duniawi. Aku akan dicukupinya, aku akan sejahtera, aku akan disehatkan, aku diberi kesuksesan, aku tidak ada lagi penghambat di depanku, aku bisa menutup segala kekuranganku. This is the very team that God sent His begotten Son, His beloved one, Jesus Christ. It is because God the Father just want to give just the best for all the humanity and for all women and men in this world. All generation, any age, God just want to give His best only. Itu sebab saya perlu menekankan akan hal ini supaya jemaat ini dan semua saudara yang mendengar di luar sana belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena saudara menerima dari tangan kanan Allah. Berikan tangan kanan saudara yang luar biasa kepadanya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya tuliskan bahwa
Tidak cukup Yesus mati dan bangkit, tetapi dia harus kembali ke sorga untuk bekerja. Untuk apa? Heran. Masa Allah perlu bekerja? Tidakkah dia berfirman, jadilah mansion, rumah saudara di sorga. Dia mengatakan dengan jelas, aku bekerja, aku menyiapkan, aku membangunkan rumah bagimu di sorga. Wow. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup di dunia, saudara harus punya pikiran, di sorga Tuhan Yesus sedang menyiapkan rumah buat saya. Amin. Kalau dia menyiapkan rumah, itu bukan rumah biasa, saudara. Naskah Alkitab mengatakan rumah yang istana, yang jalannya pun, lantainya pun dari emas, saudara. Jadi kalau saudara tidak menghargai Tuhan, anak-anakku yang muda, para youth, para anak-anak muda dan remaja, kalian tidak menghargai Tuhan, dan kalian hanya menggunakan pekerjaan Tuhan sebagai topeng saja, maka engkau tidak bisa menghargai Tuhan. Saudara, saya mengajar anak-anak muda saya mereka belajar, karena mereka relatif hidup lebih panjang dari kita orang. Saudara, lebih panjang karena umurnya masih muda. Relatif. Bisa mati sih, tetapi relatif lebih panjang. Oke. Jadi kalian yang ingin menikmati hidup yang lebih menyenangkan, bahkan juga kakek dan nenek yang ingin menikah sampun sepuh, sekalipun sudah tua sekalipun, tetapi sisa hidup yang tidak berapa panjang, tidak berapa lama ini, diyakini bahwa aku akan mendapatkan anugerah yang besar sebelum aku mati. Maka kakek dan nenek yang sudah berusia tua harus menyiapkan diri, selalu memberikan tangan kanannya kepada Tuhan. Seluruh jemaat Kristus penebus tidak boleh sembrono. Tidak boleh sembrono, saya bilang. Harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau belajar memberi yang terbaik, engkau pasti menerima dari tangan kanan Allah. Kasih sayang. Itu sebab saya, gembala Anda, dan juga dimanapun saya berkhotbah dan mengajar, saya selalu menekankan tentang pentingnya orang sangat menghargai dan sangat total kepada Tuhan. Ini pikirannya harus dibuka. Pikirannya yang bodoh ini harus dibuka. Saudara. Supaya apa? Supaya bisa menghargai Tuhan. Jangan anggap Tuhan mengampuni dosa, berbelas kasih karunia luar biasa, lalu kita orang sembrono. Saudara, itu pikirannya sangat bodoh dari neraka. Harus dibuka, dicuci pikirannya. Bahwa dia harus mengutamakan Tuhan dan tidak menggunakan pekerjaan Tuhan, pelayanan, kebaktian, kegiatan sebagai topeng dan masker. Dia harus dengan tulus kepada Tuhan. Karena dia menerima dari tangan kanan Tuhan. Itu sebab saudara, Tuhan melanjutkan pada bagian keempat. Katakan bagian keempat dari sejarah sorga. Angkat tangan. Bahwa Yesus naik kembali ke sorga. Itu luar biasa buat saya. Saya tidak bisa membayangkan. Bila saya juga mengulurkan tangan kanan saya, yaitu segala keistimewaan dan penghargaan kepada Tuhan Yesus, maka tangan kanan saya akan menerima yang luar biasa. Karena dia sudah di sorga, menyiapkan buat saya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.